Ya, shalom. Sukacita dari tengah saudara lagi. Terakhir saya kayaknya kesini sebelum pandemi rasanya. Meskipun istri saya orang Palembang. Tapi ya udah orang tuanya dua-duanya udah nggak ada, jadi udah jarang pulang gitulah. Saya dibilang ke Palembang. Ya, sebelum mulai firman hari ini ada satu pertanyaan dulu buat saudara. Sambil PowerPoint-nya dipersiapkan ya, kalau udah bisa langsung tayangkan. Pertanyaan pertama, berapa hari Tuhan menciptakan seluruh dunia ini? Nah, betul. Karena ada yang jawab kadang 7. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Kenapa? Karena semuanya udah selesai. Gitu. Dan Tuhan bilang, sungguh semuanya baik dan sungguh amat baik. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau tadi itu baru pertanyaan pembuka. Tuhan ciptakan segala sesuatu itu 6 hari. Tapi hari ini di dunia ini ada benda yang kita bisa lihat. Dan itu tidak Tuhan ciptakan pada waktu penciptaan 6 hari. Benda apa itu ya? Ada di dunia. Padahal segala sesuatu yang di dunia ini Tuhan ciptakan waktu penciptaan. Tapi ada sebuah benda yang kita bisa lihat. Dan itu Tuhan tidak ciptakan pada waktu penciptaan. Itu baru ada menyusul setelah terjadi penciptaan. Benda apa itu? Aduh, betul. Mana PowerPoint-nya udah bisa ditayangkan belum? IHS Palembang 2 ya. Betul. Bendanya adalah pelangi. Pelangi tidak ada dari awalnya. Karena Tuhan awalnya tidak menciptakan pelangi. Tapi pelangi begitu penting sekali. Kenapa? Inilah justru yang menjadi dasar hari ini kekristenan kita. Yaitu apa? God's promise atau janji Tuhan. Apa dasar hari ini kita ikut Tuhan? Karena ada janji. Janjinya apa? Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berjanji bahwa aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Jadi hari ini dasar semua kehidupan kita adalah berdasarkan janjinya Tuhan. Nah, itulah God's promise. Hari ini saya mau bawakan ini. Kenapa ini sesuatu yang paling penting dalam kekristenan. Jadi saudara harus bisa mengerti tentang hal ini. Itulah God's promise. Nah, sebetulnya di mana itu pelangi ada? Pelangi itu sebetulnya sudah ada jauh sebelum kita bisa lihat di bumi. Karena pelangi itu sebetulnya adanya di surga. Bahkan ada di dalam kekekalan. Ini gak ada monitor, jadi saya bacanya harus ke belakang ya. Ini awas feedback dikit. Di Wahyu 4 dikatakan begini, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Bahkan pelangi itu adanya di surga dan di tahta Tuhan. Kalau surga kekal, pelangi juga kekal di surga. Dan pelangi adalah simbol dari janji Tuhan. Berarti janji Tuhan juga adalah kekal, ya dan amin. Sekali Tuhan ngomong, itu selamanya terjadi. Itulah janji Tuhan. Makanya yang paling kita pegang adalah janji Tuhan. Dasar iman kita adalah janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan. Bahkan kehadiran Yesus sebagai juru selamat, itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan 700 tahun. Kalau satu orang, satu generasi 100 tahun, ini 7 generasi. Bukan cuma anak, mantu, cucu, cicit, cocot, cucut gitu. 7 generasi. Saudara aja udah gak bisa sebutin namanya anak, mantu, cucu, cicit, cocot, cucut. 7 generasi, 700 tahun. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Itu. Dan untuk apa dia kirim Yesus? Ini begitu penting. Karena dikatakan Yesus sendiri ngomong. Yesus sendiri bilang, aku datang, supaya apa aku datang? Supaya kamu mempunyai hidup. Berarti kalau Yesus gak datang, tidak ada hidup. Betul, karena dosa, semua upah dosa adalah maut. Semua orang binasa. Tapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan hidup seperti apa yang Yesus janjikan? Yesus sendiri janji lagi di sini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara perlu tahu bahwa Yesus janjikan hidup dan
Dan hidup yang Yesus janjikan adalah segala kelimpahan. Segala apa? Segala itu apa? Semua. Kita kelimpahan dalam kesehatan. Kita kelimpahan dalam hubungan kita. Baik kita kelimpahan dalam materi juga. Kita kelimpahan dalam apapun karena dalam segala kelimpahan. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih keren. I came that you may have and enjoy life. Aku datang supaya kamu bukan cuma memiliki tapi kamu bisa menikmati hidup. Itulah destininya kita. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita bukan cuma sekedar hidup tapi kita bisa nikmati. Karena saya lihat banyak orang hidup gak bisa nikmati hidup. Yang dipikir cuma, aduh kapan ya, gitu. Tapi yang Tuhan mau janjikan sebetulnya, bukan cuma hidup tapi enjoy life and have it in abundance until it overflows. Dan memiliki itu dalam kelimpahan sampai meluap keluar. Kalau meluap keluar berarti sekitarnya juga merasakan dari kelimpahan itu. Basah, luber. Jadi yang Tuhan mau adalah Dia berikan kepada kita kehidupan. Dan kehidupan kita begitu melimpah sampai orang lain bisa rasakan semua. Itulah yang Tuhan mau sesungguhnya. Destininya Tuhan. Nah, tapi kenapa kok sepertinya kalau saudara bilang atau pikir barusan, katanya kelimpahan, tapi kok saya belum ya? Karena sebetulnya Yesus sudah memberikan semua kelimpahan itu. Tapi ada istilah di dalam kekristenan, already finished but not yet done. Sudah selesai. Di kayu salib Yesus sudah kalahkan dosa semua. Efek daripada dosa, kutuk, segala macam semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Already finished but not yet done. Tapi karena kita masih hidup tetap di bumi, di atas tanah yang sudah terkutuk. Itulah sebabnya semuanya dalam proses realisasi. Tapi kita harus tahu bahwa sebetulnya Yesus sudah selesaikan semua. Jadi sebetulnya hidup dalam segala kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan. Baik prosesnya, justru sekarang bagaimana kita bisa percaya dengan itu. Nah hari ini saya mau sampaikan ke saudara bagaimana how to take possession of the blessing. Bagaimana kita bisa raih semua hidup dalam kelimpahan dan semua berkat itu yang memang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Karena Dia bilang aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Nah gimana kita bisa terima semua kelimpahan itu? Nah inilah. Yang pertama, Yesus pernah, Tuhan di dalam firman-Nya Dia pernah bilang kepada Yosua. Dia bilang begini, lihatlah Yahweh Elohimmu telah mengaruniakan negeri itu. Ini cuma contoh sedikit aja. Telah berarti sudah memberikannya. Telah mengaruniakan negeri itu kepadamu. Karena sudah dikasih. Kamu ngapain? Jangan cuma diem. Tapi majulah dan milikilah negeri itu sebagaimana Yahweh, just as the Lord. Sebagaimana Tuhan itu selalu memegang apa yang Dia katakan janjinya. Kalau Tuhan bilang aku sudah memberikan negeri itu, berarti pasti gak kita dapat. Pasti. Tapi dibilang di situ, majulah dan milikilah. Kalau kamu cuma diem, ya gimana? Tuhan udah kasih, tapi kamu cuma diem. Jadi ada perlu sesuatu yang aktif. Yang aktif itu bukan kita supaya dapat, tapi karena kita sudah dapat. Justru kita raih, majulah, ambil, milikilah negeri itu. Aku udah kasih. Nah begitulah sebetulnya kehidupan yang Tuhan janji. Makanya milikilah di-activate. Atau iman yang aktif, percaya yang aktif. Bukan sekedar tahu Tuhan iya sih percaya. Tapi iman yang aktif. Nah seperti apa? Makanya Tuhan bilang kalau ini udah dikasih kota ini, kamu masuk, ambil. Tuhan udah bilang itu udah dikasih, pasti kita dapat. Nah, dan jalan masuknya melalui apa? Kalau tadi lihat ada kota itu, ya jalan masuknya semua aksesnya melalui pintu. Ada pintunya, kita harus tahu. Saudara masuk ke sini juga kan gak lewat atap kan? Semua pasti masuk lewat situ, karena gak ada jalan lain. Saya lihat. Jadi harus tahu aksesnya seperti apa. Nah dibilang ke sini, melalui Kristus, melalui Dia, kita memperoleh jalan masuk kepada anugerah. Anugerah seperti gedung ini Tuhan udah sediakan dengan semua kenyamanannya. Di luar panas. Saya keluar sedikit aja ke toilet langsung keringetan tadi. Ini nyaman, anugerah.
Masuknya lewat apa? Kita bisa masuk ke sini anugerah. Saudara kan gak yang bangun gedung ini udah ada, udah jadi. Tapi untuk saudara bisa nikmati, rasakan, saudara perlu masuk. Kalau saudara tetap cuma di luar, tetap saudara gak bisa nikmati. Nah, aksesnya dibilang memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Di mana kita berdiri tegak dan bersuka cita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas. We have the access by the faith into this grace. Kasih karunia Tuhan udah kasih buat kita tanpa usaha. Tapi sekarang aksesnya untuk terima semua anugerah Tuhan, hidup dalam segala kelimpahan itu adalah melalui iman. Melalui apa? Percayalah bahwa Tuhan sudah kasih. Itu kuncinya. Simple tapi sulit gitu. Makanya aksesnya adalah kepada semua grace through faith. Melalui apa yang kita percaya. Kita cuman apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Yang kita harus lakukan hanya percaya saja. Just believe katanya. Cuman percaya aja. Nah, makanya the promise is received by faith. Semua janji Tuhan itu kita raih melalui iman. Bukan dengan usaha, cukup percaya. Tapi untuk percaya aja, waduh ternyata gak semudah itu. Nah karena itu saya mau tuntun saudara nih. Gimana? Apa itu janji? Janji adalah sebuah kepastian dari yang mengatakannya. Apalagi kalau Tuhan yang berjanji. Nah, kenapa orang gak terima salah satunya? Karena mereka gak tahu. Nah di mana ada janji itu ditulis. Dan setiap janji itu memberikan sebuah pengharapan dalam kita. Kenapa? Karena ada yang janji. Itulah pengharapan. Kemarin saya datang terbang ke Palembang. Saya datang dan saya tahu saya pasti ada yang jemput. Kenapa? Karena Ken udah janji dulu. Pak nanti saya jemput. Jadi saya santai aja. Saya tahu begitu saya keluar meskipun belum kelihatan. Dan jujur saya belum kenal juga gitu. Mungkin pernah ketemu dan lupa karena udah lama kan. Jadi sekali keluar noleh yang mana ya Ken gitu. Untung dia kenal saya. Langsung begitu. Tapi apa saya keluar dengan satu pede bahwa apa? Ada yang jemput karena udah ada janji. Nanti saya jemput. Jadi janji adalah sebuah kepastian. Bikin tenang. Nah janji Tuhan harusnya bikin tenang. Kenapa? Kan Tuhan udah janji. Ya tenang aja kalau begitu. Itulah pengharapan kita. Dan pengharapan itu adalah holding on God's promises every day. Kapan kita bisa punya pengharapan? Ketika setiap hari kita bisa berpegang pada janji Tuhan. Makanya ingatkan diri saudara akan janji Tuhan. Supaya apa? Hidup saudara tenang, kan Tuhan janji. Kan Tuhan janji. Jadi kalau ada janji Tuhan itulah yang bikin kita tenang. Nah tapi apa yang menyebabkan orang gak terima janji Tuhan? Padahal Tuhan udah janji. Tapi kenapa orang gak terima tuh janji Tuhan? Nah yang pertama, yang saya cari tahu gitu. Yang pertama itu karena gak tahu tentang janjinya. Saya cukup sering ke Israel, udah 29 kali. Nah waktu satu kali transit di pesawat gitu. Nah di pesawat itu dikasih makan. Sebelah saya itu ada mbak-mbak lah gitu. Karena waktu itu transit di Dubai sebelum pulang ke Indonesia. Yang transit sebelah dia langsung datang langsung selimutan begitulah. Karena apa ya memang tengah malam transitnya sekitar jam 1:30 baru terbang lagi. Dan dia tidur, tiba-tiba datang pramugarinya dan dia tawarin makan. Dia cuman begini. Ya udah. Tawarin minum begini juga. Ya udah, saya pikir lagi puasa mungkin kan gitu. Padahal bukan bulan puasa itu. Tapi saya pikir lagi puasa. Ya udah. Ditawarin kuy, gini. Tawarin apa begitu? Pokoknya dia selalu begini. Ya udah. Singkat cerita, tinggal 15 menit lagi mau mendarat di Jakarta. Jadi semua udah siap-siap, udah pakai seat belt lagi, udah rapi semua. Dah, saya tahu nih orang Indonesia, saya ajak ngobrol lah gitu. Mbak, kerja di Dubai ya? Iya katanya. Udah berapa tahun Mbak kerja di Dubai? 5 tahun katanya. Ini baru pertama kali pulang? Iya.
5 tahun kerja baru pertama kali pulang. Terus saya tanya, Mbak puasa ya? Enggak katanya. Loh Mbak, kenapa tadi ditawarin makan, ditawarin minum? Kenapa Mbak kok nolak? Bayar kan? Aduh, antara lucu pengen ketawa, tapi kasihan juga, sedih juga. Mbak, saya bilang, ini bukan kayak naik bus malam. Orang nawarin dan kemudian harus bayar. Memang ada beberapa pesawat, misalnya Air Asia, Scoot, apa segala tidak termasuk makan. Tapi ini pesawat bagus Pak, ini Emirates. Perjanjiannya adalah di dalam tiket sudah termasuk makan dan minum selama di dalam penerbangan. Jadi itu gratis ya? Gratis Mbak. Terus Mbak lapar? Ya lapar lah katanya. Aduh. Untung saya kekenyangan. Sampai ada roti yang dibungkus di plastik saya nggak habis, saya masukin tas. Saya kasih lah, keluarin. Mbak, makan aja. Ya buka langsung. Aduh. Jadi siapa yang salah? Apakah penerbangan yang salah? Atau mbaknya yang salah? Kenapa dia nggak terima apa yang dijanjikan? Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu bahwa sebetulnya dia bisa terima dengan cuma-cuma. Begitu juga tentang anugerah, tentang janji itu. Jadi kenapa kita nggak terima? Karena nggak tahu. Next slide. Saya lanjut lagi. Nah, padahal Tuhan udah janjikan begini nih di 2 Petrus 1. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita anugerah. Tanpa usaha, udah dikasih duluan. Apa yang diberikan kepada kita? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Dan berguna untuk beribadah. Melalui pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikannya. Jadi apa? Harus kenal dulu. Kita harus tahu ini ada gak janji Tuhan. Padahal udah dikasih buat kita semua. Dan lihat, sebab itu pula ayat keempat ditegaskan lagi lebih jelas. Janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagi kita. Udah dikasih betul buat kita. Janji Tuhan itu begitu berharga. Dasar hidup kita hari ini dalam kekristenan, janji. Saya bilang tadi, karena ada janji Tuhan. Supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan. Nah, jadi apa? Di mana kalau gitu? Kalau saudara nggak tahu janji itu di mana supaya kita bisa tahu janji itu? Simple sebetulnya. Karena bahkan semua apa yang Tuhan ngomong dan Tuhan janjikan, sebetulnya itu sudah dicatat, sudah ditulis. Di mana? Di Bible. Makanya Bible is a promise book. Alkitab saudara itu dibagi dalam 2 bagian. Betul? Yang pertama adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti isi Alkitab saudara adalah buku perjanjian. Simpel aja. Itulah Alkitab. Dan kalau saudara nggak baca, saudara nggak tahu, yang salah siapa? Ya kenapa nggak baca? Gitu kan? Kayak Mbak tadi. Bukan Tuhan yang salah. Tuhan kok gini, kok gini. Tuhan, loh, kan udah ada itu janjinya. Kamu nggak tahu. Jadi makanya yang pertama saya bilang, supaya saudara bisa terima hidup dalam segala kelimpahan, saudara perlu tahu dulu apa yang Tuhan janjikan. Untuk saudara bisa tahu apa yang Tuhan janjikan, mulailah baca firman Tuhan. Mulai baca Alkitab. Karena ada janji Tuhan, justru kita tahu karena Tuhan itu selalu konsisten dengan firman-Nya yang tertulis. Ngomong aja dia konsisten, apalagi kalau udah ditulis. Itu udah ada buktinya. Gak bisa mengelak gitu lah. Nah Tuhan janji nih Tuhan. Saya mau ini janji ini terjadi atas hidup saya. Dia gak bilang begitu sama Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan, God has provided all that we need. The powerful truth of the scripture. Sebetulnya Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Melalui setiap firman ayat apa yang Tuhan sudah ngomong di dalam firman-Nya. Yang begitu berkuasa. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua katanya. Dan Tuhan selalu mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia sudah katakan dan Dia sudah firmankan dan Dia sudah janjikan. Itu.
Makanya kita harus tahu itu. Yang kedua, kenapa? Yang pertama tadi nggak tahu. Yang kedua, kenapa kita nggak terima janji Tuhan? Yang kedua karena tahu sih tahu. Masalahnya, emang buat saya gitu. Masa sih? Nggak percaya. Lah kalau nggak percaya ya gimana? Sip, langsung aja dikit ya. Sekali lagi bahwa janji Tuhan itu kita terima melalui iman. Jadi harus percaya dulu. Tahun 1859 ada seorang yang namanya Charles Blondin. Siapa Charles Blondin? Dia orang yang tercatat di dalam sejarah orang pertama yang jalan melintasi Niagara. Air terjun Niagara, air terjun terlebar di dunia yang menghubungkan antara Amerika dan Kanada. Dan dia jalan di seutas tali atau seutas tambang atau kabel kayak begitu. Bayangin, ini menghubungkan dua negara, Amerika dan Kanada, dia berjalan begitu. Tanpa jaring pengaman, tanpa tali. Jadi kalau jatuh ya udah hanyut, nggak tahu kemana gitu. Dan dia orang yang tercatat pertama, 1859. Nah, kita lihat dulu, inilah ceritanya. Suaranya bisa dikerasin dari komputer. Sip. Orang ini namanya Charles Blondin dari Perancis. Tahun 1859 tercatat dalam sejarah. Dia orang yang pertama jalan di atas tambang itu. Menyeberangi air terjun Niagara. 25.000 orang kumpul untuk melihat pertunjukan itu. Dan semua jadi tegang. Karena di tengah ketinggian dia jalan tanpa jaring pengaman apapun. Dan setelah itu dia jalan dari Amerika menuju Kanada. Dan akhirnya berhasil mencapai Kanada dengan selamat. Woi, semua orang tepuk tangan. Dan kemudian Blondin bilang, saya akan balik lagi. Dan dia balik lagi. Bawa gerobak dengan selamat. Woi, semua orang teriak lagi, luar biasa. Sukses. Hebat. Tapi kemudian dia mulai lihat penonton itu 25.000 orang. Dia mulai bilang begini. Menurut kalian kira-kira kalau saya balik lagi ke sana, dorong gerobak ini bawa orang bisa nggak? Bisa. Berhasil nggak? Pasti berhasil. Kemudian dia tanya, siapa yang mau ikut saya? Duduk di gerobak ini saya dorong. Diam semua. Oke. Diam semua. Kalau saudara mau nggak? Udah terbukti dia bolak-balik. Pertama jalan, kemudian dari sana dia bawa gerobak. Kemudian dia bilang, siapa mau saya bawa ke luar negeri gratis pulang pergi, tanpa visa, tanpa paspor, dari Amerika ke Kanada, dari Kanada pulang lagi. Gratis. Cuman apa? Duduk manis aja di gerobak. Kalau saudara mau? Hehehe semua. Dan waktu dia tanya itu, semua cuma diem. 25.000 orang diem semua. Siapa yang mau angkat tangan? Gak ada. Tiba-tiba ada seorang nenek atau oma-oma lah begitu. Dan akhirnya dia, poinnya lagi. Dia angkat tangan dan akhirnya didorong lah di gerobak itu. Bahkan Blondin bilang, supaya tambah seru ya saya tutup aja mata saya. Tuh lihat, matanya ditutup. Jalan di situ. Dan bolak-balik dengan selamat. Wih, semua tepuk tangan lagi, tambah hebat. Tambah kagum. Terus dia tanya lagi. Saya mau balik lagi sekali lagi. Yuk, sekarang siapa yang mau ikut? Betulan tadi saya udah contohin tuh. Udah ada satu orang juga berhasil saya bawa bolak-balik. Sekarang siapa yang mau? Tak gendong katanya. Ke luar negeri. Balik lagi. Saudara mau gak? Semua diem lagi. Tiba-tiba ada satu anak muda. Nah, angkat tangan. Dan akhirnya digendong sama Blondin. Betul. Jalan balik lagi dengan selamat. Pertanyaannya, siapa omah itu? Siapa? Mamanya, ibunya. Dan siapa anak muda itu? Tetot, bukan anaknya. Udah mamanya anaknya.
manajernya. Nah pertanyaannya, kenapa mamanya sama manajernya berani? Sedangkan yang lain kok gak berani, gak percaya. Karena ya ini mamanya, dia tahu itu anaknya. Dia tahu persis sehebat apa itu Blondin. Bahkan ini mungkin bukan pertama kalinya dia duduk di situ di gerobak, didorong gitu. Mungkin, dan dia tahu persis anaknya ini sehebat apa. Mungkin di rumah Blondin juga gak pernah injek lantai. Di rumahnya aja pakai tali, sana sininya pakai tambang gitu. Masuk kamar, masuk sana, mungkin. Dan manajernya juga saya yakin bukan pertama kalinya, karena pasti latihan dulu. Mungkin ini udah keratusan kali digendong, jalan. Jangan goyang-goyang ya, ya siap. Udah biasa. Jadi apa yang menyebabkan orang lain kok gak mau? Sedangkan mamanya dan manajernya kok berani percaya kepada janji Blondin untuk dibawa pulang pergi. Nah inilah kuncinya. Karena sama juga kita dengan Tuhan. Kenapa banyak orang tidak berani percaya, bahkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Karena the better we know God, the more we trust Him. Semakin kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan lebih dekat, semakin kita bisa mempercayakan hidup kita ke Tuhan. Mamanya dan manajernya dia kenal baik, dia tahu persis siapa ini anak saya, ini anaknya hebat. Makanya dia berani mempercayakan. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita percaya dan tahu Tuhan, semakin kita bisa mempercayakan hidup kita ke Tuhan. Makanya kita harus lebih kenal lagi siapa sih Tuhan yang berjanji. Nah, bahkan John Hagee pernah bilang begini, seorang hamba Tuhan di Amerika terkenal. Dia bilang, you will never prosper. Tadi Tuhan janji kita diberikan hidup dalam segala kelimpahan. John Hagee bilang, kamu tidak akan pernah berkelimpahan until you believe and confess that it is God's will for you to prosper. Sampai kamu tahu persis bahwa apa yang Tuhan mau atas hidup kita sesuai dengan janjinya, bahwa kita hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau saudara nggak tahu Tuhan mau saudara berkelimpahan, saudara nggak percaya itu, gimana saudara mau terima janjinya katanya. Makanya dia bilang, you have to believe it to receive it. Kamu harus percaya dulu, baru kamu akan terima. Gimana kamu bisa terima kalau kamu nggak percaya? Tapi dunia kan sedang kebalik hari ini. Orang mau percaya Yesus aja bilang apa? Buktiin dulu. Justru kebalik, percayalah dulu, baru saudara akan terima. Bukan bilang, ya kalau Tuhan berkati saya baru saya percaya Tuhan. Loh, kalau saudara percaya Tuhan, saudara akan diberkati karena Tuhan janji kan. Kamu akan diberkati dalam hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kenapa kita gak terima? Ya karena kita gak percaya. Padahal Tuhan udah bilang, inilah tujuan aku datang kata Yesus. Supaya kamu mempunyai dalam segala kelimpahan. Bahkan di Alkitab sudah dikatakan, God has declared you blessed. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, kalau belakangnya pakai ed, itu berarti past tense, sudah terjadi. Dikatakan di sini God has declared you blessed. Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa kamu sudah diberkati. Bukan akan diberkati, kamu sudah diberkati. Tapi kenapa kita nggak terima? Ya mungkin karena kita nggak percaya. And no one can reverse it. Begitu keren janji Tuhan. Gak ada yang bisa mengubah itu. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberkati dalam segala sesuatu. Karena ayatnya udah bilang, hidup dalam segala kelimpahan. Segala hal. Tinggal kita percaya. Itu aja. Next. Nah, yang ketiga, cepat aja. Kalau yang pertama, kenapa? Karena gak tahu. Yang kedua, tahu sih. Tapi gak percaya. Ah masa. Yang ketiga, gak percaya janji itu buat kita. Iya sih, tahu ada janjinya, percaya sih Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau saya kan, aduh, TK aja gak lulus, mana bisa saya jadi sukses. TK kok bisa gak lulus? Gimana bisa sukses? Ya janji ini buat Pak Arya, buat Pak Nofri. Kalau saya sih gak mungkin lah. Sampai punya perusahaan, gak mungkin. Lah, kalau saudara aja udah bilang gak mungkin. Saudara gak percaya janji itu buat saudara. Lah terus gimana Tuhan mau kasih?
Gimana saudara bisa terima? Intinya begitu. Jadi apa? Nah, saya pernah bukan debat lah, sebenarnya ngobrol sama teman saya hamba Tuhan juga. Tentang apa? Ya tentang hal ini. Waktu dia dengar gini dia protes sama saya. Padahal dia udah sekolah Alkitab, udah doktor juga. Tapi ya temen sih gitu. Tapi kadang-kadang bingung. Dia bilang gak bisa, gak mungkin. Gak bisa kamu seenaknya. Janji Tuhan itu masa semuanya buat kita? Enggak dong, kamu lihat dong. Ini kan janji Tuhan di perjanjian lama. Kalau janji Tuhan di perjanjian lama berarti ini janji Tuhan buat orang Israel. Oh gitu ya. Nah ini kan janji Tuhan di perjanjian baru, saya bilang. Iya tapi kan itu di mana? Itu ada di Filipi. Itu janji Tuhan buat orang Filipi. Nah ini kan di Korintus, itu janji Tuhan buat orang Korintus. Nah ini kan ada di Efesus, itu janji Tuhan buat orang Efesus. Saya tanya, kalau gitu janji Tuhan buat kamu mana? Kadang-kadang tambah bingung juga. Jadi dia bilang, ini janji Tuhan buat itu, ini janji Tuhan buat itu, ini janji Tuhan buat itu, ini janji Tuhan. Yang buat kamu yang mana? Di Alkitab coba mana? Gak bisa jawab juga dia. Tapi saya menemukan satu ayat yang luar biasa ternyata. Nah ayatnya bilang begini, kita percaya bahwa kitalah pewaris dari semua janji Tuhan. Amin. Kitalah pewaris. Dibilang di sini, apa janji Tuhan yang paling berharga? Adalah keselamatan atau pengampunan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi yang paling berharga adalah pengampunan dosa. Nah, lihat. Dikatakan di Kisah Rasul, Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab penghapusan dosa. Janji ini adalah bagi kamu. Petrus ngomong ke orang itu, nggak tahu siapa namanya, nggak ditulis. Tapi kemudian bilang lagi begini, dan bagi anak-anakmu. Belum tentu anaknya ada di situ, mungkin ada di rumah, mungkin lagi sekolah, mungkin lagi kemana. Dan kemudian nggak stop sampai situ, bahkan bagi semua orang, bagi semua orang yang masih jauh. Yang masih jauh artinya yang belum ada, belum lahir, termasuk kita. Siapa? Yaitu mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Lihat. Jadi sebetulnya janji itu buat siapa? Buat kita, bahkan yang belum lahir, tapi ketika kita terima Yesus, semua janji Bapa kita adalah milik kita, anaknya. Amin. Jadi buat saya simpel aja sih. Kalau saya baca janji di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, saya percaya kalau Tuhan bisa kasih ke orang Israel, Tuhan bisa kasih ke orang Filipi, Tuhan bisa kasih ke orang Korintus, bisa kasih ke orang Efesus. Masa sih anaknya, kita anak yang dikasih oleh Bapa kita, adakah Bapak katanya yang anaknya minta roti dikasih ular? Ada nggak bapak yang baik yang anaknya minta telur dikasih kalajengking? Katanya. Kita bilang, bukankah Bapak begitu mengasihi kita? Buat saya simpel aja, Pak. Kalau Papa bisa kasih ke orang Israel, saya mau itu. Buktinya Tuhan bisa kasih ke orang Efesus. Saya mau berkat apa yang Tuhan janjikan buat orang Efesus. Saya mau apa yang Tuhan janjikan buat orang Korintus. Tuhan, ini kan Tuhan janji. Mau kasih orang Filipi kan Tuhan udah kasih. Saya juga mau berkat itu. Kalau tetangga aja dikasih, masa anaknya gak dikasih? Gitulah logikanya. Simpel aja sama Tuhan. Jadi kalau saya percaya, semua janji Tuhan adalah buat kita. Gak usah susah-susah. Percayalah. Semua janji Tuhan itu Tuhan kasih buat kita. Kitalah pewaris dari semua janji Tuhan. Dan apa yang janji Tuhan dalam hidup kita? Waduh, Tuhan janjikan tentang keselamatan. Barang siapa berseru kepada nama, Tuhan akan diselamatkan. Tuhan janjikan tentang pengampunan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Itu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan janji dalam segala sesuatu bahwa Dia turut bekerja dalam apapun untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Bagaimana Dia janji bahwa Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Aku selalu dengar apa yang kamu minta. Tuhan itu nggak tuli. Gitu.
Tuhan janji bagaimana kita lebih dari pemenang karena apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia katanya. Karena aku ada setia, aku akan memberikan jalan keluar. Itu yang Tuhan janji. Di tengah apapun masalah saudara, Tuhan janji selalu ada jalan keluar. Amin. Apalagi yang Tuhan janji? Tuhan janji bagaimana dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bagaimana Tuhan janji dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemurahannya. Luar biasa yang Tuhan janji. Bagaimana dia janjikan tentang masa depan kita. Apa yang dia janji? Rancangan yang ada padaku, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan bagimu. Anak-anak Tuhan. Bagaimana dia janji? Di tengah semua badai masalah, Tuhan bilang apa? Damai sejahtera aku kuberikan bagimu. Tenang, aku selalu ada bersamamu. Dan bahkan janji yang paling luar biasa sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat, ada surga yang menanti bagi kita. Tuhan udah sediakan. Bukankah itu janji luar biasa? Kalau kita bisa pegang semua janji ini, wow. Makanya dikatakan di Ibrani, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan adalah ketika kita hope adalah kita bisa memegang janji Tuhan setiap hari dan percaya. Itulah pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan setia. Dia pasti menggenapi itu janji. Yang terakhir, ini yang paling penting. Apa yang menyebabkan kita gak terima janji Tuhan? Bukan cuma sekedar gak tahu, bukan sekedar gak percaya, bukan cuma gak percaya itu buat kita. Tapi yang perlu adalah, kenapa gak terima? Karena gak percaya bahwa kita sudah menerima janjinya. Padahal kita sudah terima semua yang Tuhan janjikan. Nah, tadi dikatakan dia telah menganugerahkan segala sesuatu. Itu janjinya yang sangat besar dan berharga juga telah dianugerahkan. Satu kesaksian, anak saya itu pengen punya peliharaan. Pengennya si dogi. Saya bilang, kamu piara aja kemarin ikan aja mati. Nanti punya dogi udah beli, kesian gak diurus, mati juga. Akhirnya dia bilang, ya udahlah. Itu aja yang kecil lah, murah itu, hamster. Enggak, saya bilang bukan masalah murah apa enggak. Masalahnya kasihan kalau sampai mati gak diurus. Kamu udah sekolah aja lah. Dan akhirnya itu di rumah kita ada mesbah keluarga. Jadi setiap malam kita kumpul doa bareng, giliran. Dan setelah itu baca Alkitab juga 3 pasal. Setelah itu doa giliran. Nah setiap kali dia berdoa, lapor ke Bapak, dia bilang, Tuhan aku mau hamster. Bilang enggak gitu. Sampai setahun tiap malam dia bilang, Tuhan biar aku punya hamster gitu. Ini sampai waktu dia mau ulang tahun, istri saya bilang, ini anak kita mau ulang tahun kasih apa ya? Gimana kalau kita kasih hamster aja? Kenapa? Kan itu apa yang dia mau. Saya pikir ya udahlah, bikin anak senang kan, happy juga kita ya. Kasih apa yang memang dia mau. Ya udah. Jadi malam itu begitu dia bilang itu, kamu mau ulang tahun kan? Udah, jadi mau kasih hadiah. Apa? Kamu boleh punya hamster. Betul. Jadi senang dia. Saya goreng ini. Tapi masalahnya besok pagi saya ada pergi pelayanan keluar kota. Kurang lebih seminggu. Jadi nanti ya kalau udah pulang baru kita beli hamster. Karena besok harus pergi. Singkat cerita, saya tanya tuh ke istri saya. Masih berdoa gak minta hamster ke Tuhan? Oh udah enggak katanya. Saya cukup senang. Berarti apa? Dia percaya apa yang saya ngomong. Ternyata dia percaya. Singkat cerita, baru 10 hari kemudian. Setelah 10 hari kemudian, barulah saya sempat dan ajak dia beli ke pet shop, beliin dia hamster. Dan dia pegang. Adiknya juga pengen, ya udahlah belilah daripada ribut itu. Dah beli. Dan waktu dia beli, waduh. Dia tahu saya mau hamster yang white winter. Saya gak mau yang Roboroski, saya gak mau Syrian. Saya mau makanannya yang gini begitu. Terus mau beli itu pasir buat mandi. Hah? Saya bingung, mandi pakai pasir, bukan tambah kotor. Enggak, itu tuh kalau mandinya tuh begini-begini. Ternyata selama 10 hari itu dia mempelajari semua. Jadi seolah-olah dia sudah punya.
Gimana cara mandinya, gimana makannya, vitaminnya apa, ini apa. Cuma saya yang bengong, nggak tahu apa-apa saya. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Menurut saudara, sebetulnya kapan anak saya dapat itu hamster? Ketika dia pegang itu hamster di tangannya? Atau 10 hari sebelumnya ketika saya bilang, oke, kamu boleh punya hamster. Sebetulnya kapan sih dia dapat itu hamster? Kalau saudara bilang setelah dipegang dong, berarti saudara tipe Thomas yang percaya setelah melihat. Kalau lihat dulu baru bilang aku terima. Tapi yang Tuhan mau adalah berbahagialah mereka yang percaya meskipun belum melihat. Percaya terhadap apa? Percaya terhadap apa yang dijanjikan. Bukankah 10 hari sebelum dia pegang saya udah janji? Kalau saya Bapa dunia memegang apa yang saya janjikan, saudara perlu tahu apalagi Bapa di surga. Dia memegang apa yang dia janjikan. Sempurna. Orang di dunia masih bisa ya alasan begini. Tapi kalau Tuhan, dia setia katanya tadi memegang janjinya. Jadi sebetulnya kapan sih anak saya itu terima? Ketika saya bilang, oke, kamu boleh punya hamster. Kamu akan punya hamster. Kamu boleh. Itu sebetulnya dia sudah terima. Tinggal apa? Tunggu waktunya aja. Kenapa? Saya kan lagi sibuk. Dan saya bersyukur karena anak saya percaya penuh dengan apa yang saya sudah katakan. Meskipun dia belum lihat. Jadi apa? Begitu saya ngomong, sebetulnya dia sudah terima. Kenapa? Pasti dia terima. Karena saya udah ngomong. Begitu juga dengan setiap firman yang kita baca. Firman itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan janji, sebetulnya kita sudah menerimanya. Amin. Sebetulnya kita udah terima. Makanya dibilang begini. Sebab semua janji Elohim di dalam Kristus, dalam Tuhan, dalam Dia, kami katakan ya dan amin. Amin adalah terjadilah bagi kemuliaan Elohim. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Dibilang begini, God has made a great many promises. Tuhan itu sudah bikin banyak janji-janji yang luar biasa. And they are all yes. Dan semua janji itu adalah ya katanya. Karena Tuhan yang ngomong. Itu ya. Kenapa? Because of what Christ has done. Karena apa yang Kristus sudah lakukan. So, through Christ katanya. We say, amin. Kita tinggal bilang apa? Amin. Melalui Kristus. Untuk apa? We want God to receive glory. Tuhan sudah lakukan. Nanti kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita terima. Jadi kita harus percaya dulu ini. Tapi masalahnya sekarang banyak orang yang percaya tapi sebetulnya tidak percaya. Cuma susah ya terjemahannya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya jelas. Ada belief, ada trust. You believe in God but you don't trust Him. Percaya sih. Saudara kan orang percaya. Makanya datang ke gereja. Tapi banyak orang percaya, tidak percaya. Belief itu adalah seperti percaya hanya berdasarkan tahu knowledge. Tapi trust itu bisa mempercayakan karena kedekatan. Bisa gak kita mempercayakan? Kayak Charles Blondin tadi mamanya itu. Kenapa percaya? Bisa mempercayakan Bang. Yang lain cuma ditanya, percaya gak? Percaya. Tapi mau gak kamu mempercayakan hidup kamu? Gak berani. Nah, Tuhan mau kita berani mempercayakan. Makanya Tuhan bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah dulu bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kapan akan diberikan? Ketika apa aja yang kita minta dan doakan, kita percaya bahwa kita sudah terima. Karena apa? Ada janji Tuhan. Kalau kita berdoa ada janji Tuhan, kita pasti terima. Kalau gitu apa doa itu? Ini bagian terakhir. Simple aja. Bilang thank you aja. Itu udah cukup katanya. Terima kasih Tuhan.
Buat saya gitu, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya percaya Tuhan berjalan di depan saya, semuanya akan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan percayalah itu. Makanya dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa, permohonan disertai ucapan syukur. Katakanlah ya terima kasih. Ini ilustrasi yang terakhir. Ada satu orang namanya George Mueller. Siapa dia? Dia tinggal di Inggris. Dan dia misionari, evangelis, dan dia juga punya panti asuhan. Dan sepanjang umur hidupnya ada 120.000 anak panti asuhan yang gak punya orang tua yang dia pelihara. Waduh, 120.000 itu kalau jemaat, banyak banget. Nah, dia punya quotes yang sangat terkenal. Karena dia bilang gini, the greater the difficulty to be overcome, the more will it be seen to the glory of God. Semakin besar masalah, semakin besar juga ada kemuliaan yang kita bisa lihat kalau masalah itu selesai. Dan semuanya itu bisa diselesaikan dengan prayer and faith. Dengan doa dan percaya. Doa dan percaya. Bukan cuma sekedar doa, tapi percayalah bahwa kamu telah menerima katanya. Doa dan percaya. Nah, ada satu kejadian yang sangat terkenal ceritanya. Dari buku hariannya. Satu kali gak ada makanan. Habis semua. Dan ibu kosnya datang kepada George Mueller. Dan dia bilang, makanan habis semua. Uang juga gak ada. Terus gimana? George Mueller cuma bilang, ya udah suruh anak-anak duduk semua di meja makan. Seperti biasanya. Dan anak-anak semua duduk di meja makan. Waktu itu kebetulan cuma ada 300 anak. 300 anak lumayan. Mereka duduk di ruang makan. Dan kemudian George Mueller bilang, sebentar lagi kalian kan harus sekolah kan. Yuk kita mau makan dulu, kita mau berdoa dulu. Makanan gak ada. Dan dia bilang, ayo kita berdoa. Dan lihat, doanya seperti apa. Simple aja. Doanya apa? Dear God, we thank thee for what thou art going to give us to eat. Tadi, terima kasih. Terima kasih itu menandakan kita percaya bahwa kita udah terima. Terima kasih. Kalau udah dikasih kan gitu, terima kasih. Dia bilang apa? Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan untuk kami bisa makan. Amin. Dan kemudian semua tunggu. Gak ada makanan soalnya di piringnya. Nah, gimana ya? Tapi betul-betul gak lama kemudian ada yang ketok. Dan siapa yang datang? Tiba-tiba datang tukang roti. Dan dia bilang apa? Mr. Mueller, I couldn't sleep last night. Tadi malam saya gak bisa tidur. Dan tiba-tiba saya kepikir, kira-kira anak-anak di panti asuhan punya roti gak ya buat dimakan katanya. Jadi apa? Karena saya gak bisa tidur, dari jam 2 AM, 2 pagi, 2 subuh, saya bikin roti. Dari jam 2 subuh gak bisa tidur. Udah bikin roti aja katanya. Buat anak-anak panti asuhan. Jadi nih saya bawa rotinya. Buat satu panti asuhan 300 orang. Wow. Ibu kosnya, ibu pantinya baru tahu pagi-pagi. Kasih tahu ke George Mueller. George Mueller baru tahu pagi-pagi. Tuhan tahu gak? Gak ada makanan. Tuhan tahu. Jam 2 pagi dia udah bangunin tukang roti untuk bikin roti. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia jauh lebih tahu. Duluan. Bahkan sebelum kita tahu. Dan kita punya Tuhan yang begitu peduli akan hidup kita. Amin. Percayalah. Luar biasa. Akhirnya apa? Makan semua bagi. Terima kasih ya. Baru tutup pintu. Bagiin makanan. Gak lama tiba-tiba diketok lagi. Kali ini siapa? Ada tukang susu. Tukang susu bilang apa? Dia bilang, saya ini lagi bawa gerobak isi kaleng susu. Mau dibawa ke pasar. Tiba-tiba sampai depan rumahnya George Mueller patah. Rodanya, masih zaman roda kayu gitu. Debuk, patah. Mau dibenerin, ya susunya harus diturunin dulu. Dan dia bilang ini lagi udah panas. Kalau susu di tengah panas, susu murni ini paling cuma tahan berapa jam. Dia bilang daripada ini basi, saya gotong ke pasar satu-satu, nggak mungkin. Didiemin di situ juga, kena panas juga basi. Jadi apa? Dah saya kasih aja, sumbangin aja hari ini semua katanya. Dan akhirnya apa? Ada 10 large can katanya. 10 kaleng susu besar-besar kayak begini.
lebih dari cukup untuk kasih minum 300 anak. Wow. Jadi hari itu mereka begitu berkelimpahan akhirnya. Roti banyak, susu banyak. 10 kaleng susu. Kayak gini. Luar biasa. Dan George Mueller, inilah videonya. Suaranya? Sepenuhnya. George Mueller melakukan perkara itu. Dia membuka rumah anak yatim untuk lebih 10,000 kanak-kanak di England. Tetapi inilah bahagian yang menakjubkan. Dia tidak pernah meminta wang daripada sesiapa. Dia berdoa, hanya berdoa dan mempercayai Tuhan untuk menyediakan. Pada suatu pagi tiada makanan untuk kanak-kanak. Mueller mengumpulkan mereka di meja dan mula berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidangan yang belum tiba. Tidak lama, ada ketukan di pintu. Seorang tukang roti berdiri di luar dengan roti segar. Dia berkata, "Saya tidak boleh tidur malam tadi. Saya rasa Tuhan mahu saya membuat roti untuk kamu." Seolah-olah itu belum cukup. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta susu rosak di depan rumah anak yatim memberikan mereka semua susu yang mereka perlukan. Kehidupan George Mueller adalah bukti hidup tentang penyediaan Tuhan. Dia membuktikan bahwa apabila Anda sepenuhnya percaya kepada Tuhan, percaya keajaiban pada berlaku. Tuhan. Amin. Kuncinya apa? Percaya. Kita punya Bapa yang baik. Yuk, lanjut, saya mau lanjut nanti. Makanya dia quotes-nya dia bilang apa? Semakin lama saya melayani, semakin saya menyadari bahwa doa dan iman bisa mengatasi segala masalah. Semakin kenal siapa sih Tuhan itu. Makanya iman itu adalah is believing the truth of God's word over the fact of your circumstances. Ketika kita lebih percaya pada apa yang Tuhan ngomong, firman-Nya, lebih daripada apa yang kita lihat, perkara yang kita hadapi. Itulah iman. Dan Tuhan tidak pernah gagal terhadap apa yang dia sudah janjikan. Dia gak pernah ingkar janji. Itulah yang Tuhan janjikan. Makanya dibilang di sini, kamu harus tahu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa tidak ada satupun, gak ada satu aja dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan yang tidak dipenuhi. Gak ada. Semuanya itu telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang gagal dari hal itu. Amin. Makanya Tuhan pembuat janji. Kristus pemenuh janji itu. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kita akan setiap janji Tuhan. Sedangkan kita, we enjoy the blessing. Tuhan mau kita tinggal nikmati semua yang Tuhan memang udah sediakan. Dengan apa? Percaya. Makanya iman yang kecil itu berkata Tuhan sanggup. Tapi kalau saudara tanya orang di luar sana, kira-kira Tuhan sanggup gak ya bikin ini? Kira-kira Tuhan bisa gak ya bikin mujizat? Mereka akan bilang bisa. Namanya juga Tuhan. Tapi iman yang besar itu berkata bahwa Tuhan mau melakukannya. Kalau ditanya, Tuhan kira-kira mau gak lakuin buat kamu? Walahu alam. Gak tahu. Tapi kita kalau punya iman yang besar, kita tahu Tuhan mau lakukan buat kita mujizat itu. Amin. Tapi ternyata ada iman yang luar biasa. Great faith. Itu berkata bahwa God has already done it. Ketika kita percaya bahwa sebetulnya Tuhan sudah mengerjakannya buat kita. Dia udah lakukan sebelum kita minta. Dia sudah menyediakan semuanya. Melalui apa? Kalau ada janjinya, itu dia udah lakukan. Udah terjadi. Tinggal kita percaya aja. Dan kita mulai akan melihat. Jadi kesimpulan hari ini, untuk menerima Anda perlu mempercayainya. Dan untuk mempercayainya Anda perlu tahu persis siapa itu Yesus. Memandang pada Yesus. Oleh karena itu mengapa Anda perlu terus mendengar kabar baik kasih karunia Tuhan Yesus. Betapa semua karena anugerah. Supaya Anda melihat bagaimana Yesus telah menyelesaikan semua janji-janji Tuhan untuk kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia udah lakukan semua itu. Paling tidak terakhir penutup saya titip ada 7 janji yang saudara perlu ingat. Untuk saudara hadapi kehidupan saudara. Dia janji apa? Dia adalah kekuatan kita. Di tengah kita lemah, Yesuslah sumber kekuatan kita. Amin. Percayalah, Yesus bilang bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia selalu ada buat kita. Bahkan sampai akhir zaman dia selalu menyertai kita katanya. Dan percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Rancangan bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh kelimpahan buat kita. Masa depan kita yang luar biasa dalam Kristus. Dan kita perlu tahu bahwa dia adalah Tuhan yang selalu dengar semua doa kita. Dan dia selalu berperang ganti kita. Setiap ada masalah,
Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam masalah itu juga Dia akan tolong kita. Dan Dia janji Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia disebut Raja Damai. Dunia gak bisa kasih damai. Tapi kita percaya dalam Kristus kita bisa damai. Dan yang terakhir Yesus janji apa? I always love you. Aku selalu mengasihi engkau. Tanpa syarat, tanpa batas. Karena kita adalah anaknya. Saudara selalu dikasihi. Itulah. Jadi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau kita tahu ini, jalanilah hari-hari ke depan dengan percaya penuh kepada janji Tuhan. Nah itu. Ini ayat yang terakhir, ayat yang luar biasa. Dikatakan, saudara mau berbahagia? Kalau saudara mau berbahagia, ayatnya bilang gini, berbahagialah ia yang percaya. Percaya apa? Karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Ketika kita percaya pada apa yang Tuhan ngomong, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Saudara tahu itu akan terjadi. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih keren. Dibilang, you are blessed. Saudara mau diberkati? Engkau diberkati. Kapan? Because you believed that the Lord would do what He said. Ketika kita bisa percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu melakukan apa yang Dia sudah katakan. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Makanya kuncinya apa yang mengalahkan dunia? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Percaya aja. Cuma itu. Percaya kita yang mengalahkan dunia. Makanya saya tutup dengan satu ayat yang tadi di depan. Bilang bahwa apa? Aku datang buat apa? Supaya kamu punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tapi kalau hari ini saudara belum terima kelimpahan, sepertinya saudara lihat kenapa ada 4 alasan tadi yang saya kasih tahu. Tapi selain 4 alasan ini, ternyata ada satu alasan yang sangat utama. Apa alasan yang sangat utama itu? Karena sebelum ayat ini ayat bagian B. Yohanes 10 ayat 10. Ternyata ada bagian A-nya. Sebelum aku datang, kata Yesus, ternyata terkadang ada yang datang duluan. Siapa yang datang duluan? Pencuri. Jadi kadang kenapa kita gak terima berkat Tuhan dan janji Tuhan? Karena ada yang nyuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa itu pencuri? Iblis. Jadi ada iblis. Inilah yang penting. Kalau saya lanjut lagi kita sampai jam 3. Jadi faktor yang paling utama ini saya akan sampaikan di ibadah kedua nanti sore. Pastikan saudara hadir di ibadah kedua nanti sore. Karena untuk kita bisa terima semua berkat dan janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hanya percaya saja. 4 tadi karena gak percaya. Tapi ternyata ada faktor utama satu. Ayatnya tadi bilang, ada si pencuri yaitu ada iblis. Dan untuk itu kita perlu tahu siapa itu iblis. Untuk di kita jangan sampai dia curi. Jadi nanti malam, nanti sore jam 5, saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin saudara belum pernah dengar. Siapa itu setan? Karena pada awalnya Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Betul? Tuhan gak pernah ciptain setan. Tuhan menciptakan malaikat. Lucifer itu bukan setan. Lucifer itu malaikat. Tapi kenapa dari malaikat bisa jadi setan? Dan kenapa dia bisa mencuri apa yang Tuhan janjikan buat kita? Hadir nanti sore jam 5. Sesuatu yang mungkin saudara belum pernah dengar. Makanya di Untold Truth, kebenaran yang saudara mungkin belum pernah dengar tentang the Lucifer's Fall, tentang kejatuhan daripada malaikat yang namanya Lucifer. Sesuatu yang luar biasa. Jadi khotbahnya bersambung supaya saudara bisa terima semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Saya ajak kita bangkit berdiri. Yang telah berjanji. Dia sudah berjanji. Dan dia sanggup untuk menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya,
hasarat, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Katakan sungguh-sungguh, yang Dia sudah tak berjanji dan sanggup untuk menggenapi. dan sanggup